Bayangkan kalian berjalan di sebuah kota. Jalanan retak, asap mengepul dari celah tanah, dan tidak ada satupun orang di sana. Bukan set film horor, bukan CGI, ini nyata. Kota ini ada di Amerika Serikat, namanya Centralia. Dan di bawah kaki siapapun yang menginjak tanah itu, api masih menyala. Sudah lebih dari 60 tahun, dan belum ada yang bisa memadamkannya. Centralia terletak di negara bagian Pennsylvania, sekitar 2 jam dari Philadelphia. Di awal abad ke-20, kota ini hidup dan ramai. Pada masa jayanya, Centralia punya 14 tambang batu bara aktif dan sekitar 2.500 penduduk. Ekonominya bergantung penuh pada batu bara, bahan bakar utama industrialisasi Amerika saat itu. Tapi seperti banyak kota tambang lainnya, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Memasuki era 1960-an, sebagian besar tambang sudah ditutup dan ditinggalkan. Pada tahun 1960, Centralia masih dihuni sekitar 1.435 jiwa. Kota kecil yang tenang, tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Semuanya bermula dari niat yang sederhana, membersihkan tempat pembuangan sampah sebelum hari libur Memorial Day. Pada 27 Mei 1962, 5 anggota pemadam kebakaran sukarela diperintahkan membakar tumpukan sampah di bekas lubang tambang yang dijadikan tempat pembuangan. Ini adalah praktik rutin yang sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang merasa ada yang salah, tapi tahun itu berbeda. Setelah sampah habis terbakar dan bara disiram air, 2 hari kemudian warga melihat api muncul lagi. Lalu seminggu setelah itu muncul lagi. Para pemadam kebakaran bingung. Mereka menggali, mencari sumber apinya, dan akhirnya menemukan jawabannya. Di dasar lubang sampah itu terdapat celah selebar 4,5 meter yang tidak tertutup material tahan api. Celah itulah yang menjadi pintu masuk api ke labirin tambang batu bara yang ditinggalkan di bawah kota. Dan di sanalah api mulai memakan Centralia dari dalam. Selama 2 dekade berikutnya, pemerintah lokal, negara bagian, dan federal mencoba berbagai cara untuk memadamkan api. Semuanya gagal. Antara 1962 hingga 1982, berbagai lembaga pemerintah menghabiskan $7 juta untuk memerangi kebakaran ini. Lubang-lubang disegel, parit digali, tambang diisi dengan abu dan batuan yang tidak mudah terbakar. Tidak ada yang berhasil. Kenapa? Karena api sudah terlalu dalam. Kebakaran itu kini mencapai kedalaman hingga 90 meter, menyebar sepanjang 13 km persegi di area seluas lebih dari 3.700 acre. Batu bara adalah bahan bakar sempurna, padat, kaya energi, dan hampir tidak bisa dipadamkan begitu sudah menyala di bawah tanah. Sementara itu, kehidupan di atas tanah mulai berubah menjadi mimpi buruk. Warga mulai merasakan mata perih, bau belerang, sakit kepala, dan gangguan pernapasan. Asap mulai mengepul dari retakan di jalan. Rumah-rumah dipenuhi gas beracun. Lalu datanglah kejadian yang akhirnya memaksa semua orang untuk bertindak. Pada 14 Februari 1981, hari Valentine, seorang bocah 12 tahun bernama Todd Domboski tiba-tiba terperosok ke dalam lubang selebar 1,2 meter, sedalam 46 meter yang terbuka, begitu saja di halaman belakang rumah neneknya. Todd jatuh. Di bawahnya, asap panas mengepul. Ia berteriak, mencakar tanah, dan beruntung, tangannya menggapai akar pohon.
Sepupunya yang berusia 14 tahun, Eric Wolfgang, berhasil menariknya keluar. Analisis kemudian menunjukkan bahwa lubang itu mengeluarkan kadar karbon monoksida yang mematikan. Jika Todd terjebak beberapa menit lebih lama, ia tidak akan selamat. Ironisnya, saat kejadian itu berlangsung, seorang anggota Kongres dan Gubernur Pennsylvania kebetulan sedang berkunjung ke kota untuk menilai kondisi daerah tersebut. Mereka menyaksikan sendiri bahayanya. Dan akhirnya, pemerintah benar-benar mulai bertindak. Pada 1984, Kongres mengalokasikan lebih dari 42 juta dolar untuk program relokasi warga. Sebagian besar menerima tawaran itu dan pergi. Tapi tidak semua. Ada segelintir warga yang menolak meninggalkan rumah mereka. Tanah yang sudah dihuni keluarga mereka selama generasi. Mereka bertahan meski jalanan retak, meski asap mengepul di halaman, meski pemerintah sudah menyegel kode pos kota mereka pada tahun 2002. Pada 2013, pemerintah negara bagian akhirnya mencapai kesepakatan dengan sisa 7 warga yang masih tinggal. Mereka diizinkan tetap di sana sampai meninggal. Setelah itu tanah mereka akan diambil alih negara. Saat ini, Centralia hampir benar-benar kosong. Bagi kalian yang pernah main game atau nonton film Silent Hill, ada fakta menarik yang mungkin belum kalian tahu. Centralia baru masuk ke dalam narasi Silent Hill ketika film tahun 2006 dirilis, dan sutradara Christopher Gans menyebutnya sebagai inspirasi langsung. Kota yang tertutup kabut beracun, jalanan yang tiba-tiba berakhir, asap mengepul dari tanah. Semua itu tetap bukan fiksi murni. Itu Centralia. Sampai hari ini, api itu masih menyala. Pada laju saat ini, kebakaran diperkirakan masih bisa terus menyala lebih dari 250 tahun ke depan. Tidak ada teknologi yang cukup murah untuk memadamkannya. Pemerintah sudah menyerah. Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah kehabisan batu bara atau mencapai lapisan batuan keras dan permukaan air tanah. Centralia bukan kota hantu biasa. Ia bukan kota yang ditinggalkan karena perang, atau wabah, atau bencana alam. Ia adalah kota yang dihancurkan oleh kesalahan kecil. Satu lubang yang tidak tertutup. Satu pembakaran sampah yang tidak selesai dipadamkan. Dan di bawah tanahnya yang sunyi, api itu masih bernapas. Itu tadi kisah Centralia. Kota yang terbakar dari dalam, ditinggalkan perlahan, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar padam. Kalau kalian merasa ada yang lebih seram dari kebakaran yang tidak bisa dipadamkan selama lebih dari 6 dekade, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.